Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat SD Negeri Merbah 2. Pagi ini kita akan belajar kembali dengan Bu Guru materinya IPA, melanjutkan yang hari Senin kemarin. Kalau kemarin kita belajar mengenai pencernaan hewan ruminansia, maka kali ini kita akan belajar mengenai organ pencernaan manusia. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kalian bisa menyebutkan organ-organ pencernaan yang ada di manusia serta bisa menyebutkan fungsi dari masing-masing organ. Sudah siap belajar ya? Organ pencernaan manusia ada 6. Yang pertama, dimulai dari mulut, kemudian lanjut ke kerongkongan, lalu masuk ke lambung, kemudian masuk ke usus halus, setelah itu masuk usus besar, dan terakhir adalah anus. Selain ke-6 organ tadi, ada organ lain yang membantu pencernaan manusia, yaitu ada hati, ada kantung empedu, dan juga ada pankreas. Mari kita lihat apa yang terjadi di organ-organ tersebut. Pertama kali makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut makanan akan dikunyah. Pencernaannya ada 2. Yang pertama pencernaan secara mekanik, yaitu penghancuran makanan dengan bantuan organ gigi. Yang kedua ada pencernaan kimiawi, yang artinya proses penghancuran makanan dengan bantuan enzim. Kalau di mulut, enzimnya namanya enzim petialin atau amilase. Enzim ini manfaatnya adalah mengubah zat tepung atau amilum menjadi gula. Jadi ketika kalian mengunyah nasi, dibiarkan agak lama, nanti ada terasa manis-manisnya. Karena nasi itu termasuk zat tepung dan diubah menjadi gula. Di dalam mulut, pencernaan dibantu oleh gigi, lidah, dan juga kelenjar ludah. Gigi manusia ada 3. Yang pertama gigi seri, ada gigi taring, dan juga ada gigi geraham. Gigi seri berguna untuk memotong makanan, gigi taring berfungsi untuk merobek makanan, dan gigi geraham berfungsi untuk mengunyah makanan. Sedangkan lidah berguna untuk mengatur tata letak makanan dan juga membantu proses menelan. Kelenjar ludah menghasilkan ludah yang berguna untuk membantu melumatkan makanan dan juga menjaga mulut supaya tetap basah. Setelah makanan di dalam mulut, dia akan menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran penghubung antara mulut ke lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik. Ya, ini adalah gerakan meremas-remas dinding kerongkongan ini supaya makanan bisa menuju lambung. Lalu, makanan sampai di lambung juga terjadi 2 jenis pencernaan. Pencernaan mekanik dan juga pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik ini dilakukan oleh dinding-dinding usus. Kemudian pencernaan kimiawi dibantu oleh enzim. Yang pertama ada enzim pepsin, ada enzim renin, dan ada lipase serta HCl. Masing-masing enzim ini memiliki peran yang berbeda-beda. Enzim pepsin fungsinya mengubah protein menjadi pepton. Kalau renin, dia mengendapkan susu menjadi kasein, sedangkan lipase
berfungsi memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, serta HCl dia memecah protein dan juga melawan virus atau bakteri. Kita lanjut, setelah makanan ada di lambung, dia akan menuju usus halus. Usus halus ada 3. Yang pertama usus 12 jari atau nama lainnya duodenum. Kemudian ada usus kosong, nama lainnya adalah jejunum, dan usus penyerapan nama lainnya adalah ileum. Di dalam usus 12 jari masih terjadi proses pencernaan makanan dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh pankreas dan juga empedu. Enzimnya apa saja? Enzimnya ada TAL, T tripsin, A amilase, L lipase. Tripsin ini fungsinya memecah pepton menjadi asam amino. Amilase mengubah amilum menjadi glukosa. Serta lipase ini gunanya untuk memecah lemak menjadi asam lemak serta gliserol. Setelah makanan melewati usus 12 jari, dia akan menuju usus kosong, kemudian menuju ke usus penyerapan. Di usus penyerapan inilah terjadi penyerapan nutrisi oleh dinding usus. Setelah nutrisinya sudah diserap, maka sisa makanannya akan menuju usus besar. Di dalam usus besar terjadi penyerapan air. Selain itu juga sisa-sisa makanan tadi akan dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli. Setelah melewati usus besar, maka feses atau nama lainnya adalah tinja, dia akan dikeluarkan melalui anus. Jadi anus berfungsi sebagai tempat pembuangan feses. Sekarang kita akan mengenal 3 organ yang membantu proses pencernaan makanan. Yang pertama adalah pankreas. Ini dia letaknya di bawah lambung yang menghasilkan enzim pencernaan. Kemudian ada hati, dia manfaatnya menetralkan racun dan juga menghasilkan cairan empedu. Kemudian ada kantung empedu, dia membantu penyerapan lemak oleh dinding usus halus. Baik anak-anak, cukup sekian penjelasan dari Bu Guru. Kita masih harus mencatat materinya. Nanti kalau sudah selesai Bu Guru menjelaskannya, baru kita soal-soal. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.